Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini saya akan melakukan pembahasan soal TOBK Matematika SMP tahun 2020. Ini soal nomor 1. Ibu Indu mengadakan acara syukuran atas kelulusan anaknya. Untuk menjamu 100 orang tamu, Ibu Indah menyediakan gelas minuman berbentuk tabung dengan ukuran diameter dan tingginya sama, yaitu 10 cm. Jika tiap gelas terisi minuman rata-rata setinggi 9 cm, maka minuman yang harus disediakan Ibu Indu minimal sebanyak berapa liter gitu ya. Nah, ini tabung. Ibu Indu tadi menyediakan gelas berbentuk tabung kan gitu ya, diisi air. Kemudian ini diameter dari sini ke sini 10, dari sini ke sini juga 10 tingginya. Tapi yang harus teman-teman perhatikan airnya. Kan airnya rata-rata dari 100 itu kan setinggi 9. Anggap 9 berarti tingginya, maka kita hitung volume air dalam satu gelas itu berapa ya. Dan tingginya 9, jangan pakai tinggi yang 10. Karena yang kita hitung airnya, isi airnya ya, bukan secara keseluruhan. Kecuali kalau terisi penuh gelasnya berarti tingginya pakai yang 10. Nah, karena rata-rata airnya itu setinggi 9, maka kita gunakan tingginya 9 ya. Nah, berarti kita cari volume. Volume tabung itu kan VR kuadrat ya, atau luas alas kali tinggi ya. Nah, V-nya berarti 3,14 dikali R-nya 5, itu karena diameternya kan 10 ya. Kalau diameternya 10 berarti jari-jarinya 5 kan. Dikali 9, ini yang tadi saya ceritakan. Yang saya jelaskan ya. Jadi bukan 10, tapi kita pakai yang 9 tingginya. Karena tinggi air gitu ya. Kemudian tinggal hitung saja 3,14 kali 5 kali 5 kali 9 berarti ya. Yaitu 706,5 cm kubik. Karena kan ini dalam bentuk liter ya. Jadi kita ubah. Ingat teman-teman, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Artinya 706,5 cm kubik ini kita ubah menjadi desimeter ya. Nah, 706,5 cm kubik itu sama aja dengan 0,7065 desimeter kubik. Dari mana? Ya ini, kan kalau centimeter kubik berarti kalau turun dikali 1000. Kalau naik berarti dibagi 1000. Nah, dari centimeter ke desimeter itu kan naik, maka dibagi 1000. Nah, 706,5 dibagi 1000 kan 0,7065 desimeter kubik. Artinya, satu gelas itu isinya 0,7065 liter gitu ya. Satu gelas. Nah, sedangkan yang disediakan oleh Ibu Indu itu kan tadi menjamu 100 orang. Artinya kita kalikan dengan 100. Jadi kan 100 gelas kan yang harus disiapkan. Berarti untuk 100 gelas itu ya tinggal dikaliin aja 100 kali 0,7065 liter. Maka jawabannya 70,65 liter. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 7A dikali AB ditambah 2B ditambah B kuadrat dikurang 5B dikali 2AB dikurang A ditambah 3A kuadrat adalah. Nah, untuk jawab soal ini ya teman-teman tinggal kalikan ya. Ini kan dari sini ke sini maksudnya dikali. Jadi 7A kalikan dengan AB berarti 7A kuadrat B ya. Kemudian 7A dikalikan dengan 2B, 7-nya kalikan dengan 2 berarti 14AB. Kemudian 7A kalikan dengan B kuadrat berarti 7AB kuadrat. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman mau negatifnya nggak mau dibawa, maka harus dikurung. 5B kali 2 tetap harus dikurung ya, dikurang dalam kurung gitu. Nah, karena saya ngitungnya ini di bawah nih negatifnya, negatif 5B kali 2AB gitu ya. Nah, maka nggak usah dikurung, langsung aja. Negatif 5B dikali 2AB, berarti negatif 10AB kuadrat. Kemudian negatif 5B dikali negatif A, berarti ditambah 5AB gitu ya. Negatif 5B dikalikan dengan 3A kuadrat, berarti negatif 15A kuadrat B. Gitu. Kemudian kita kalau aljabar itu kan yang bisa dijumlahkan itu yang sukunya sejenis. Ini sengaja dibedain warnanya, artinya yang warna merah nih sejenisnya dengan yang warna merah gitu ya. Yang warna ungu dengan yang warna ungu, yang warna hitam dengan yang warna hitam. Ini yang bisa dihitung.
Kita hitung dulu misalkan 7A kuadrat B dikurang 15A kuadrat B. Berarti kan 7 dikurang 15. 7 dikurang 15 itu kan negatif 8A kuadrat B. Kemudian ini 14AB ditambah 5AB. Berarti 14 tambah 5 kan 19AB. Kemudian ini 7AB kuadrat dikurang 10AB berarti negatif 3AB kuadrat. Udah selesai sebetulnya jawabannya. Nah, tapi karena ini soalnya PG, sesuaikan dengan bentuk VG-nya yang ada. Nah, ini kan nggak ada yang depannya A kuadrat, kan depannya AB semua. Berarti yang ini nih, kita pindahkan ke depan. Jadi 19AB, kemudian dikurang 3AB kuadrat, dikurang 8A kuadrat B. Maka jawabannya yang C, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Segitiga siku-siku ya. Pernyataan yang benar sesuai dengan gambar tersebut adalah oke. Jadi untuk soal yang ini mudah sekali karena ini hanya konsep yang ditanya ya. Jadi dalam segitiga siku-siku ini harusnya teman-teman udah pada paham tentang dalil Pitagoras. Oke, di mana dalil Pitagoras? Kalau teman-teman mau mudah nih, tinggal lihat aja mana garis dari ketiga garis ini yang paling panjang. Itu namanya sisi miring. Nah, ini kan sisi miringnya ya. Ini yang AC itu yang paling panjang. Maka kalau AC berarti ini tinggal dikuadratkan. Tinggal dijumlahkan maksudnya. Jadi AC kuadrat itu sama aja dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang ini kan yang paling panjang, maka ditambah ini kedua sisinya. Kemudian gimana kalau AB? Nah, kalau AB kuadrat berarti yang panjang dikurang yang pendek tadi, sisi miringnya tinggal dikurang. Jadi kalau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat, gitu. Kemudian kalau BC kuadrat berarti AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi yang yang terpanjang dikurang yang pendek, intinya gitu, ya. Nah, kemudian bentuk ini juga, ini sekalian saya jelasin aja ya biar paham gitu. Nah, kemudian bentuk ini AC kuadrat, kalau kuadratnya kita hilangkan, maka yang ini kita kasih akar, kan gitu ya konsepnya. Jadi AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi boleh gitu juga. Kemudian AB berarti akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kalau BC berarti akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi soal begini tuh bisa dalam bentuk kayak gimana gitu ya. Bisa bentuk begini, bisa bentuk begini, bisa begini, bisa begini, tergantung. Oke, balik ke persoalan. Berarti untuk jawaban soal nomor berapa nih? 3 ini ya harusnya. Sorry ya, ini harusnya nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini berarti yang ini ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti jawabannya yang B. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Cynthia memenangkan sebuah kejuaraan cerdas cermat matematika di sebuah perguruan tinggi terkenal dan mendapat hadiah uang sebesar 3 juta. Karena takut uangnya habis, Cynthia menabung ke sebuah bank. Dalam waktu 16 bulan, tabungannya menjadi 3.100.000. Berarti bank tersebut memberi bunga tabungannya sebesar. Oke, ini di simulasi UNBK juga sudah dibahas ya. Jadi bunga selama N bulan itu sama dengan N per 12 dikali P persen dikali modalnya. Berapa gitu ya. Nah, artinya kita harus tahu dulu bunganya berapa. Untuk menghitung bunga kan tinggal kita ini. Yang ini nih 3.100.000 dikurang 3 juta, maka bunganya 100.000. Kita masukkan ke sini berarti 100.000 sama dengan, nah N-nya ini kan bulan ya, berarti 16 per 12 dikali P persen itu berarti P per 100 dikali 3 juta. Ini untuk mempermudah coret aja nih yang saya merahin gitu ya. Artinya tinggal 3 dibagi 1 kan 3 ya. Kemudian untuk mempermudah ngitung, gak usah dikaliin, ini perkecil dulu. 16 per 12 itu kan berarti 4 per 3 ya. Jadi 4 per 3 dikali P dikali 30.000 kan gitu. Ini kan tadi nolnya dicoret ya. Nah, kemudian ini 3 dibagi 3 kan 1. Maka jadi 100.000 sama dengan 4 kali P kali 10.000. 4 kali 10.000 kan 40.000 ya. Jadi P-nya sama dengan 100.000 dibagi 40.000. Nah, ini yang saya ini maksudnya coret aja teman-teman. Jadi tinggal hitung 10 dibagi 4. Maka jawabannya 2,5. Oke. Jadi untuk jawaban soal nomor ini adalah A, 2,5%. Oke, gitu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Urutan naik dari 18 per 21, 82%, 45 per 54, dan 0,834 adalah oke. Kalau urutan naik berarti dari yang paling kecil ke yang paling besar gitu ya.
Ingat, ini udah pernah saya bahas di simulasi UNBK yang tahun 2020 juga ya. Nah, kita lihat caranya teman-teman bisa bagi kurung. Ya, jadi dijadikan desimal cara pertama. Terserah nanti teman-teman mau pakai cara yang mana. Jadi 18 dibagi 21 kan gini ya. 18 bagi 21 kan nggak bisa tambahin 0 berarti jadi 0, gitu kan. 180 bagi 21 itu 8. 8 kali 21 168 dikurang. Maka 12, ya kan? 180 dikurang 168 kan 12. Kemudian tambahin 0 jadi 120 bagi 21 5. 5 kali 21 105, sisa 15. Oke, nggak usah kita lanjutin. Kita kan cuma mau ngitung mana yang besar aja. Jadi nggak usah sampai selesai, nggak apa-apa. 82% berarti 82 dibagi 100 ya. Nah, 82 bagi 100 tambahin 0 kayak tadi, berarti jadi 0,820 bagi 100 kan 8. 8 kali 100 800. Berarti dikurangi jadi 20, tambahin 0 200, 200 bagi 102, 2 kali 100 200. Nah, ini kalau ini sampai selesai ya. Jadi 0,82. 82% itu 0,82. Kemudian 45 per 54, berarti 45 bagi 54 tambahin 0 jadi 450 bagi 54 ya, 0,8. 8 kali 54 432 dikurangi berarti 18. Tambahin 0, 180 bagi 54 berarti 3, 3 kali 54 162 18. Nah, ini berarti akan 18 terus ya. Kalau udah sama berarti 18. Jadi 0,83333 banyak. Nah, ini kan berarti udah. Mana yang paling kecil? Kita lihat. Ini 0,82, ini 0,85, ini 0,83, ini 0,834. Yang ini kan 0,8333 dan seterusnya ya. Berarti yang paling kecil itu yang ini. Berarti kita mulai dari 82%. Oke. Ini ada antara C dan D. Kemudian yang kedua, yang ini. Jadi 45 per 54. Oke, yang ini. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat ini 0,85. Maka jawabannya yang C. Ya. Nah, kemudian ini bisa juga pakai cara menyamakan penyebut. Ingat ya. Jadi kalau misalkan mau pakai cara ini silahkan, mau pakai disamain penyebutnya boleh. Kita jadiin pecahan semua. Nah, ini kan sesuai soal ya. Nah, kita buat ini perkecil nih. Bisa diperkecil kan, berarti jadi 6 per 7. Kemudian ini 82 per 100. Ini 45 per 54 itu bisa dibagi 9, berarti 5 per 6. Ini 834 per 1000, ya kan? Karena di belakang komanya ada 3. Nah, kemudian ya kita cari KPK dari penyebutnya kan. Nah, kita cari ini aja nih. 7 kali 7 sama 6. Berarti kan KPK-nya 42 ya. Nah, 42 karena ini ada ribuan ya berarti 42.000. Ini langsung saya hitung ya. Jadi cara ngitungnya 42.000 bagi 7. 6.000 kali 6 jadi 36.000. 42.000 bagi 100 yaitu 420 kalikan dengan 82 maka 34.440. Kemudian 420.000 bagi 6 7.000 kali 5 35.000. Kemudian 42.000 bagi 1.042 kalikan 834 jadi 35.028. Tinggal lihat dari yang paling kecil kan berarti yang ini ya. Ini dulu, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Oke. Jadi urutannya cuma yang ini doang nih. Yang pertamanya pindahin ke belakang gitu, tuh kan? Ya kan? Gitu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya C. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, yang menurut teman-teman mudah. Oke, segitu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.